Hello Indonesia, this is your captain speaking. Sadarkah kalian, jarak antara Indonesia dan Piala Dunia hanya 2 pertandingan? Ya, hanya 2 laga pemisah antara mimpi dan kenyataan. Bukan Jepang, Korea, juga bukan Australia yang jadi tembok terakhir itu, melainkan Irak dan Arab Saudi. 2 nama besar memang, tapi lihatlah sejarah terbaru. Arab Saudi hanya mampu meraih 1 poin dari 2 pertemuan melawan kita. Dan Irak, memang mereka menang dalam 3 laga sebelumnya, tapi bukan melawan kita yang sekarang. Bukan melawan Garuda yang telah menjelma menjadi armada tempur paling lengkap dalam sejarahnya. Dulu saat Irak begitu perkasa di hadapan kita, di tubuh timnas Indonesia belum ada Jay Itzes, Emil Audero, Verdong, Martin Pas, Pelupesi, dan Kevin Dix. Ya, Irak sama sekali belum melihat apalagi merasakan wajah asli kekuatan kita. Kita bicara realistis, bukan sekedar mimpi, bukan angan kosong atau semangat membara tanpa dasar. Ini adalah bentuk optimisme yang berdiri di atas fakta, data, dan kobaran semangat di atas lambang Garuda. Bukan untuk menyombongkan diri, apalagi untuk meremehkan para lawan, melainkan untuk menyamakan persepsi bahwa jalan menuju Piala Dunia kini lebih nyata dari sebelumnya. Bahwa Indonesia sudah waktunya menuliskan namanya di pentas paling agung dalam dunia sepak bola. Tak ada yang lebih menentukan di 2 laga penentu itu, selain para pahlawan berseragam Garuda itu sendiri. Merekalah ujung tombak mimpi kita. Merekalah yang menanggung beban jutaan harapan. Dan lihatlah, satu persatu dari mereka mulai bersiap. Tak lagi hanya latihan biasa, tapi persiapan layaknya pejuang sebelum turun ke medan tempurnya. Kita mulai dari sisi kanan pertahanan, Kevin Dix. Ia tak hanya mempertontonkan aura farming dengan sepeda di tanah Jerman, tapi ia menunjukkan kelasnya, menembus skuad utama Borussia Mönchengladbach, dan membantu timnya memenangi laga persahabatan penting kontra Nuremberg 2-0. Ya, menaklukkan salah satu tim Bundesliga. Ini adalah bukti bahwa Kevin Dix bukan hanya punya level yang berbeda, ia bukan hanya pemain pertama dari Indonesia yang menjejakkan kaki di Bundesliga, tapi simbol bahwa Garuda kini sudah bermain di panggung elit sepak bola dunia. Bayangkan pemain kita kini ditempa di salah satu liga terbaik di muka bumi, di medan yang sama dengan legenda-legenda Eropa. Dan semua itu dipersiapkan untuk Oktober nanti, untuk pertandingan yang akan menentukan apakah Merah Putih layak berkibar di tanah Piala Dunia. Kita menyeberang ke sisi kiri benteng Garuda, ke posisi yang di sana ada seorang pemain bernama Shen Patinama. Banyak yang mencibir, banyak yang meremehkan. Shen sudah habis, Shen tak sepadan untuk timnas, ujar sebagian supporter. Tapi Shen tak menjawab dengan kata-kata, ia menjawab dengan tindakan. Ia memilih jalan yang terjal, ia tak lagi mau bersembunyi di zona nyamannya. Ia menantang dirinya sendiri, hijrah dari Eropa, dan datang ke jantung Asia Tenggara, ke medan yang tak bersahabat bagi dirinya, baik itu dari iklim maupun budaya. Shen hijrah ke Liga Thailand, dan bukan ke klub sembarangan. Ia bergabung dengan Buriram United, sang penguasa sepak bola Thailand. Sebuah langkah di mana Shen mencoba untuk membiasakan diri dengan atmosfer Asia, terlebih lagi iklim Asia Tenggara. Dan hasilnya, di 2 laga uji coba bersama Buriram, Shen tampil gagah dan tangguh. Ia membantu Buriram memenangkan 2 laga beruntun, mematahkan anggapan bahwa dirinya telah usang. Dan kini kita menuju jantung pertahanan, sosok yang berdiri paling tinggi secara postur maupun potensi. Dialah palang pintu kita bernama Elkan Bagot, defender timnas bahkan sejak era kegelapan. Nama yang tenggelam di era Patrick Kluivert tak lagi terpanggil, tak lagi dianggap. Alasannya, kita sudah kebanyakan bek tengah, kata mereka. Tapi Elkan tak menggubris, apalagi membuat drama. Ia memilih diam dan membiarkan kerja kerasnya berbicara. Di tengah senyapnya panggilan dari timnas, Elkan justru menembus skuad Ipswich Town, klub yang akan berkompetisi di Championship, kasta kedua sepak bola Inggris. Ya, bukan liga ecek-ecek, bukan liga main-main. Ia bertarung di salah satu kompetisi terkeras di dunia. Dan jika ia mampu menembus tim utama di sana, maka tak akan ada lagi tempat bagi alasan. Tak akan ada lagi ruang untuk meragukannya. PSSI dan Patrick Kluivert harus membuka mata untuk kemungkinan kembalinya Elkan Bagot. Dan jika waktunya tiba,
Elkan akan kembali berdiri tegak di lini belakang Garuda. Bukan hanya hadir sebagai pemain, tetapi sebagai defender tangguh tempaan Inggris yang akan membawa kita ke gerbang Piala Dunia. Sekarang kita melangkah ke lini tengah, ada Ivar Jenner, keporos kekuatan yang diam-diam sedang benar-benar bertumbuh dalam kesunyian. Sementara rekan akrabnya Justin Hubner menjadi perbincangan karena belum menemukan klub baru untuk musim depan dan terus muncul di sorotan media sosial. Ivar memilih jalan berbeda, sungguh senyap jalannya. Tanpa banyak kata, tanpa perlu gimmick, Ivar justru membuat publik tertegun. Ia melepas seragam di tim muda, tak lagi masuk di tim Utrecht KW2. Musim depan, Ivar resmi menjadi bagian dari skuad utama FC Utrecht untuk bersaing di kerasnya Eredivisie, kasta tertinggi sepak bola Belanda. Ivar tak hanya mampu naik kelas, apa yang ditunjukkan Ivar adalah buah dari dedikasi yang luar biasa. Buah dari keringat yang jatuh tanpa kamera, sebuah pencapaian yang datang karena tekad yang membara dalam diam. Ivar memang tak lagi jadi pilihan utama di lini tengah Garuda. Namun kini, ia akan menjadi Ivar dengan level yang tak lagi sama. Bersama timnas, Ivar akan menawarkan versi yang berbeda ke tim kepelatihan bahwa dialah midfielder Eredivisie yang siap membawa Indonesia ke panggung dunia. Lalu berita baik juga datang dari satu nama yang perlahan mulai tenggelam di ingatan kita. Dia adalah Nathan Choaon. Dulu Nathan hanya duduk membeku di bangku cadangan, baik di Heerenveen maupun Swansea. Banyak yang mengira karir Nathan mulai redup, bahkan menuju padam. Tapi Nathan tak menyerah. Ia memilih bertarung. Ia pindah, ia mulai dari nol lagi. Dan akhirnya ledakan kecil itu terjadi. Nathan melakoni debutnya bersama Willem II dan langsung membantu tim barunya menumbangkan klub Eredivisie Sparta Rotterdam dengan skor meyakinkan 3-1. Ya, Willem II memang di kasta kedua Liga Belanda. Tapi untuk Nathan, ini bukan tentang kasta. Ini tentang kembalinya mendapat kepercayaan dari pelatih klub. Karena kalian tentu masih ingat betapa magisnya Prem Nathan di Piala Asia U23 Qatar yang kemarin. Kini bara itu kita harapkan mampu menyala lagi. Dan di saat bara itu berubah menjadi api, jangan kaget jika ia kembali menjadi sosok pemain Garuda yang selalu ada di mana-mana. Dan kini Pangeran Pertahanan Garuda pun memberikan berita baik, Prince Jordi Amat. Meski banyak yang mencibir dan mengatakan bahwa ia mengalami penurunan karir setelah memilih hijrah ke Persija Jakarta, seperti biasa, Jordi tak menjawab dengan kata-kata. Ia seperti punya jalan dan caranya sendiri. Dalam laga debutnya bersama tim ibu kota, Jordi langsung nyetel. Ia mengawal lini belakang dan membantu Persija menang meyakinkan 3-0 atas Arema FC. Tak hanya itu, kepindahan Jordi ke Persija juga punya dampak baik yang mana ia akan mulai membangun ulang chemistry-nya dengan partner terbaiknya di jantung pertahanan Garuda, Rizky Ridho. Dua palang pintu dua generasi yang kini mulai menyatu dan bersiap untuk menjadi opsi Kluivert dalam menghadapi badai di Oktober nanti. Kini kita berpindah cerita ke salah satu talenta terbaik asal Papua, Ricky Kambuaya. Si pendiam yang kini menjadi penjaga api warisan Papua. Ia mungkin tak mencicipi debut di Liga Eropa, tak menjejak rumput stadion elit benua biru, namun jalan yang ia tempuh jauh lebih dari itu. Di tengah kesibukannya mempersiapkan musim baru bersama Dewa United, Kambuaya memilih pulang. Bukan pulang untuk beristirahat, melainkan pulang untuk menyalakan kembali bara harapan di tanah kelahirannya. Di Sorong, Papua, ia hadir di coaching klinik, menularkan ilmunya kepada anak-anak muda, membisikkan semangat bahwa Papua belum mati. Bahwa dari tanah yang konon katanya mulai kehilangan generasi emas, justru masih ada satu nama besar yang peduli dan juga percaya bahwa jika dibina, bakat-bakat Papua akan kembali bersinar seperti mentari pertama yang menyapa timur Indonesia. Kambuaya hadir sebagai jembatan antara Papua dan Indonesia. Kambuaya adalah bukti bahwa mencintai bangsa tak selalu tentang mencetak gol, tapi juga tentang menjaga dan mencetak harapan bahkan dari tanah yang mulai terlupakan. Dan cerita berpindah ke Egy Maulana Fikri, pemain kebanggaan kita yang tak pernah benar-benar padam. Di tengah derasnya bakat-bakat lokal yang mulai tersisihkan semacam Witan, Dimas Derajat, dan Hoki Caraka, Egy justru tak mau menjadi bagian dari arus itu. Ia tak pernah memilih untuk mengeluh, tapi ia memilih untuk bertarung. Lihatlah Dewa United musim ini. Di sana ada Alex Martin, Taisei Marukawa, Rafael Strike, Stefano Lillipali, Privat Mbarga, Feby Eka Putra, dan Septian Bagaskara. 7 pemain yang bukan hanya akan menjadi rekan Egy, tapi juga lawan di latihan, bahkan rival dalam perebutan tempat utama.
Dan di tengah persaingan tajam itu, Egy masih berdiri menjadi pemain andalan. Ia tak mundur apalagi luntur. Justru dalam tekanan itu, Egy menempa dirinya menjadi lebih kuat, juga lebih tajam. Lihatlah bagaimana ia perlahan menemukan kembali sentuhannya. Lihat bagaimana ia mulai cair, padu, dan berbisa di lini depan bersama Ole Romeni. Sinyal-sinyal ini bukan kebetulan. Ini adalah jawaban dari latihan tanpa lelah, dari keteguhan seorang pria yang pernah dihina dan ditinggalkan bahkan oleh oknum-oknum dari bangsanya sendiri. Bayangkan seluruh punggawa merah putih, dari pemain diaspora di jantung Eropa hingga si putra Papua, mereka telah memulai perjalanan terjal mereka. Kemudian mereka berpencar ke medan tempurnya masing-masing, dari stadion dingin Jerman hingga rumput panas Asia Tenggara. Namun ada satu hal yang menyatukan mereka, yaitu mimpi yang sama. Mimpi menuju panggung terbesar bernama Piala Dunia. Kini jarak antara timnas Indonesia dan Piala Dunia hanya 2 nama. 2 negara Timur Tengah yang levelnya bukan lagi tak terjangkau, tapi justru bisa kita hadapi. Mampu kita kalahkan, dan tak mustahil mampu kita taklukkan dengan skor yang mencolok. Peluang itu terbuka lebar, dan kali ini Garuda tak akan menunduk. Garuda tak akan sekadar datang sebagai pelengkap. Dan kabar baiknya, PSSI pun telah memulai jalur perangnya sendiri. Bukan hanya taktik dan persiapan teknis, tapi juga pada medan yang tak terlihat, yaitu diplomasi dan keadilan. Selama ini, saat bertemu tim-tim Timur Tengah, kita sering terjungkal bukan karena kalah bermain, tapi karena dihianati oleh tiupan peluit. Masih segar dalam ingatan wasit botak asal Oman yang merampas harapan kita melawan Bahrain. Satu peluit menghancurkan kerja keras seluruh bangsa. Tapi tidak lagi. Yang terbaru, resmi, FIFA menyetujui protes PSSI. Wasit-wasit asal Timur Tengah tidak akan lagi diizinkan memimpin pertandingan Indonesia di ronde yang keempat nanti. Memang sepele, namun ini adalah salah satu langkah besar untuk melindungi mimpi, juga satu kemenangan penting sebelum pertandingan dimulai. Karena kali ini, kita tidak datang untuk mengisi posisi 2 apalagi posisi 3. Kita datang untuk menaklukkan dan merebut posisi pertama. Maka inilah saatnya kita katakan, federasi telah menjalankan perannya. Para pemain telah mengasah kemampuannya, dan para supporter telah menyiapkan suara dan jiwa mereka demi satu nama, Indonesia. Dukungan yang akan diberikan pada bulan Oktober nanti bukan lagi hanya sekadar nyanyian dari tribun. Ini akan jadi gelombang cinta terbesar yang pernah ditumpahkan supporter untuk timnas Indonesia. Karena kini jarak menuju keajaiban itu sungguh dekat, dan sungguh berada di depan mata. Hanya 2 lawan, hanya 2 tembok terakhir yang harus kita robohkan, Irak dan Arab Saudi. Dan jika Garuda bisa menghindari kesalahan, menjaga disiplin, dan melibas 2 kekuatan itu, maka Oktober nanti, langit Indonesia akan menangis. Jutaan air mata pecah bersamaan, bukan karena duka, tapi karena mimpi itu akhirnya menjadi nyata. Negeri gila bola ini telah menunggu terlalu lama. Kini pertanyaannya hanya tinggal satu, mampukah kita mewujudkan mimpi? Biarkan waktu yang menjawabnya, tapi pastikan satu hal. Kita akan berjuang sampai titik darah terakhir, demi Garuda, demi bangsa, dan demi sejarah. Maka inilah yang kita sebut federasi telah bekerja sesuai bidangnya, dan para pemain telah melakukan persiapan untuk memperkuat cara tempurnya, dan juga para supporter pun juga sudah sangat siap meluapkan dukungan yang mungkin kita bisa bilang dukungan terbaik yang pernah supporter berikan untuk timnas Indonesia, karena jarak menuju keajaiban itu sungguh amat dekat dan sungguh di depan mata. Dapatkah negeri gila bola ini mewujudkan mimpi itu? Biarkan waktu yang menjawabnya.